sore pemirsa setia, dan selamat datang kembali di program Berita Sikap, siaran kabar petang. Bersama saya, Tessa Anastasia Tanjil, kami siap untuk mengisi waktu Anda dengan berbagai informasi trending yang pastinya aktual dan terpercaya. Kami akan menemani pemirsa di rumah dalam petualangan berita selama 15 menit ke depan yang akan penuh dengan keceriaan dan tentunya inspirasi. Hari ini akan ada 2 macam berita yang akan kami sampaikan, yang tentunya dapat menarik perhatian para pemirsa di depan layar. Baiklah, mari kita langsung menuju ke informasi pertama pada hari Rabu yang cerah ini. Untuk informasi pertama, kami akan membawa pemirsa ke sebuah tempat unik yang berlokasi di Jakarta Pusat. Sebuah kota yang tidak pernah kehabisan kejutan dan tentunya tempat wisata baru yang pastinya menarik untuk dieksplorasi. Di sebuah tempat unik yang bernama Holyoke Golf and Museum yang merupakan salah satu spot hidden gem di kota Jakarta Pusat. Di tempat ini, Anda dapat mencoba berbagai aktivitas yang seru dan beragam, seperti bermain di banyak lapangan golf yang bervariasi suasananya. Karena Holyoke sendiri terinspirasi dari berbagai musim yang bahkan melebihi musim yang ada di negara kita loh pemirsa, seperti musim dingin, musim panas, musim semi, dan musim gugur. Pemirsa juga dapat mengeksplorasi museum di tempat ini, yang sangat berbeda dibandingkan museum biasanya, seperti museum pisang, museum donat, dan museum pink. Serta, pemirsa juga bisa bermain berbagai permainan papan atau yang sering disebut sebagai board games, seperti permainan Uno, Ludo, Scrabble, dan permainan lainnya, yang tidak kalah serunya dan sedang digandrungi oleh anak muda zaman sekarang. Dan pastinya tambah seru lagi apabila dimainkan bersama-sama. Selain itu, pemirsa dapat memilih untuk melukis di atas kanvas ataupun tote bag yang akan disediakan oleh pegawai yang dapat Anda bawa pulang atau pajang di area toko Holyoke. Pemirsa juga bisa sambil menikmati makanan dan minuman yang lezat selagi bermain di sini. Kami juga akan berburu spot-spot foto kekinian seperti ruang Secret Garden, ruang harapan, dan ruang disco. Dan ruangan lainnya yang pastinya tidak kalah serunya. Dan Instagramable untuk menambah koleksi foto-foto pemirsa di jejaring media sosial. Jadi pemirsa, tanpa berlama-lama lagi, jangan lupa siapkan kamera ataupun ponsel pintar Anda untuk menangkap momen-momen berharga saat kita menjelajahi tempat spesial ini. Bersama rekan kami, Serena, yang akan menandu kita semua dalam petualangan seru di Holyoke Golf and Museum. Halo Serena, apakah sudah tersambung? Baik, terima kasih Tessa. Selamat siang pemirsa, saya Serena. Saya melaporkan langsung dari Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Cilamaya nomor 3 di Holyoke Golf dan Museum. Holyoke ini merupakan kafe yang unik yang bernuansa golf dan museum, di mana para pemirsa bisa menikmati bermain golf sambil nongkrong dan juga bisa melihat koleksi-koleksi museum yang mungkin pemirsa belum pernah menemukan sebelumnya. Yuk kita intip ke dalam. Baik pemirsa, saya sudah berada di dalam Holyoke Golf dan Museum, di mana kita langsung disajikan oleh beberapa arena golf yang sangat menarik. Dan hari ini aku bakal menanyakan beberapa hal kepada salah satu staf yang bekerja di Holyoke Museum. Halo kakak, selamat siang kakak. Aku izin minjem waktunya sebentar ya kak. Dengan atas kakak siapa? Dengan Suri. Kakak Suri, kalau boleh tahu Holyoke ini kan katanya kafe bernuansa golf museum yang ada 4 musim ya kak katanya. Boleh tolong mungkin dikasih ke pemirsa sedikit infonya apa sih kak 4 musim itu maksudnya? 4 musim itu kan kita temanya kan ada 18 hall. Jadi yang di sini spring, summer, fall, dan winter. Kalau untuk musimnya sendiri, musim yang favorit itu yang spot favorit yang mana kakak boleh tahu? Biasanya sih winter ya kalau Karena kita bisa main sambil lebih santai mungkin ya pemirsa ya. Oke. Mungkin kita mau nanya nih Kak Suri, kalau boleh tahu Holyoke Golf dan Museum ini tuh udah berdiri sejak kapan sih dan kok bisa ada kafe unik seperti ini tuh apa sih latar belakangnya Kak? Kalau untuk berdirinya itu dari tahun 2002. Cuman pemiliknya itu dia senang main golf. Nah, jadi dibuatlah mini golf 18 hole. Oh, oke. Kalau misalnya Holyoke sendiri tuh ada di Jalan Cilamaya ini aja atau mungkin ada cabang lain Kak buat pemirsa mungkin yang ingin mengunjungi Holyoke? Cabangnya hanya di Cilamaya.
di sini aja. Oke. Jadi kalau misalnya mau ke Holeo, dicatat ya pemirsa ya, hanya di Jalan Cilamaya nomor 3 di Jakarta Pusat. Terima kasih ya Kak Suri waktunya. Pemirsa, Holeo Golf dan Museum juga menyediakan aktivitas seru lainnya yang berada di lantai 2, di mana para pengunjung dapat melakukan aktivitas-aktivitas seperti bermain board game, mengunjungi aneka museum, dan juga menikmati aktivitas melukis di kanvas ataupun tote bag. Untuk harga bermain di Holeo sendiri, terdapat 2 pilihan paket. Paket pertama seharga Rp80.000 dengan durasi bermain 3 jam hanya di arena lantai 1. Dan paket kedua seharga Rp130.000 dengan durasi bermain 6 jam, bisa bermain di lantai 1 dan lantai 2. Baik pemirsa, itu dia perjalanan kita di Holeo Golf dan Museum. Bagi para pemirsa yang ingin mengajak keluarga, pacar, ataupun teman-teman yang lain untuk berekreasi, Holeo merupakan salah satu tempat yang kami rekomendasikan. Saya Serena, pamit undur diri, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya Serena dari Holeo Golf and Museum, Jakarta Pusat. Dan juga kami harap dengan berbagai aktivitas yang menarik dan seru yang telah disajikan tadi, tempat rekreasi ini dapat menjadi referensi destinasi kepada pemirsa yang akan melaksanakan liburan ataupun menghabiskan waktu bersama keluarga, sahabat, teman, ataupun orang tercinta. Jadi, pemirsa, jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan pengalaman unik ini. Dan jangan lupa untuk membuat kenangan indah yang tak terlupakan di Holeo Golf and Museum. Saya Tessa, pamit undur diri. Berita selanjutnya, kita akan membahas tentang sebuah tren yang sedang populer di kalangan anak muda, yaitu olahraga biliar. Biliar kini tidak hanya menjadi olahraga rekreasi, tetapi juga menjadi gaya hidup dan kompetisi yang serius di kalangan generasi muda. Banyak anak muda yang mulai tertarik dan aktif bermain biliar, baik sekadar hobi maupun untuk mengikuti turnamen. Biliar atau yang juga dikenal sebagai biliar adalah permainan yang dimainkan di atas meja datar yang dilapisi kain biru, menggunakan tongkat yang panjang yang disebut cue dan bola-bola yang disebut balls. Permainan ini memiliki beberapa varian, termasuk pool, snooker, dan juga carom. Faktanya, menurut data berikut ini, pada tahun 2019 hingga tahun 2021, jumlah peminat biliar relatif stabil, dengan sedikit peningkatan dari tahun ke tahun, untuk menunjukkan minat yang konsisten terhadap olahraga biliar di kalangan masyarakat. Bahkan yang menarik pada tahun 2022 hingga tahun 2023, tren peminat biliar tidak hanya pulih, tetapi juga melampaui jumlah sebelum pandemi. Peningkatan ini mungkin dipengaruhi oleh upaya promosi dan penyelenggaraan turnamen yang semakin gencar. Biliar kembali menjadi pilihan populer di kalangan masyarakat. Kami telah mengunjungi salah satu tempat biliar yang populer di Jakarta untuk mengetahui lebih lanjut tentang tren ini. Sudah ada rekan kami, Krisison Effendi, yang ada di lokasi. Halo, Krisison Effendi. Ya, terima kasih Matthew. Selamat siang pemirsa, saya Krisison Effendi. Tepatnya saya berada di tempat biliars, yang dimana adalah Miley Billiards, tepatnya di Blit Village. Ya, sekarang ini biliar tuh banyak diminati oleh kalangan anak muda, seperti saya. Nah, sekarang ini kita akan meliput tentang olahraga biliar. Apa aja sih tentang olahraganya biliar? Yuk kita intip ke tempatnya. Baik pemirsa di rumah, sekarang saya sudah berada di dalam Miley Billiards. Nah, sekarang saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada staf Miley Billiards. Yuk. Halo Kak. Halo Kak. Izin ganggu bentar ya. Iya. Ya. Namanya siapa Kak? Haikal. Kak Haikal. Udah kerjanya berapa lama sih Mas? Udah 7 bulan. Udah 7 bulan, udah lumayan lama ya. Iya. Ya, kira-kira apa sih yang Kakak sukai dari pekerjaan ini?
Saya dulu nggak bisa bermain biliar. Nah, semenjak saya bekerja di sini, saya menyukai biliar dan mengerti hal-hal tentang biliar. Oke. Nah, kira-kira apa sih tentang biliar yang kakak tahu sehingga kayak banyak pemain muda gitu yang ingin mencoba masuk ke dunia biliar sih? Biliar itu penuh tantangan. Nah, jadi dari kalangan anak-anak maupun dewasa itu mencoba tantangan tersebut. Jadi olahraga ini semakin berkembang secara perlahan-lahan. Oh, jadi karena itu biliar sekarang berkembang perlahan-lahan ya? Oke. Baik pemirsa, seperti yang kita sudah ketahui, banyak pemain biliar dari kalangan yang remaja. Nah, sekarang saya sudah berada di Milai Billiards, dan sekarang saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada pemain di Milai Billiards. Halo Kak, atas nama siapa Kak? Atas nama Jeremia. Oh, atas nama Jemnya. Nah, ini aku ingin nanyain beberapa pertanyaan nih Kak seputar olahraga biliar sih. Nah, kira-kira kapan sih Kakak main biliarsnya itu? Kalau untuk biliar saya masih dari kecil dan diajarin oleh bapak saya, tapi baru balik akhir-akhir ini. Oh, jadi baru balik akhir-akhir ini ya. Nah, kenapa sih kayak biliar itu kan banyak nih olahraga lain nih. Kenapa Kakak lebih milih biliar sih? Tentunya dulu sih mainnya badminton ya dulu ya, tapi pas melihat biliar ini menurut saya olahraga yang cukup unik kalau menurut saya daripada olahraga yang lainnya sih. Oh, jadi karena unik lah ya olahraganya ya. Nah, manfaatnya apa sih Kak? Kira-kira kalau boleh tahu nih. Kalau untuk manfaatnya masih melatih fokus, terus bisa mengurangi stres juga, karena kita kan fokus juga, terus kita bisa mengurangi stres juga sih. Jadi menghilangkan stres juga bisa lah ya. Baik pemirsa di rumah, seperti liputan kali ini, kita mengetahui bahwa olahraga biliar itu adalah olahraga yang positif dan banyak manfaatnya. Nah, buat pemula nih yang ingin mencoba biliar, bisa datang ke Milai Billiards di Pluit Village. Nah, sekian liputan kali ini. Terima kasih, saya Keston Effendi. Izin pamit undur diri. Balik ke studio. Terima kasih ke Siston. Biliar bukan hanya tentang keterampilan fisik, tapi juga memerlukan konsentrasi tinggi dan strategi matang. Setiap tembakan harus dipikirkan dengan cermat, memperhatikan sudut pantulan, kekuatan pukulan, dan mengetahui posisi bola berikutnya. Tidak heran permainan ini banyak digemari oleh berbagai kalangan, mulai dari remaja hingga orang dewasa. Biliar juga memiliki kejuaraan internasional yang bergengsi, menarik perhatian banyak penonton di seluruh dunia. Masih ada beberapa orang yang merasa kalau olahraga biliar ini tidak ada manfaat untuk mereka. Sedangkan permainan biliar memberikan berbagai manfaat seperti koordinasi mata dan tangan, relaksasi dan pengurangan stres, dan mengembangkan skill sosialisasi dan interaksi, dan berbagai manfaat lainnya. Apalagi setelah ada beberapa pejabat dari dinas olahraga yang memperkenalkan cara bermain biliar melalui berbagai macam kompetisi atau kejuaraan. Semoga tren ini tetap bertumbuh terus untuk kalangan masa depan. Demikian rangkaian berita yang dapat kami sampaikan pada petang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa untuk selalu mengikuti berita aktual dan terpercaya hanya di program berita Sikap Siaran Kabar Petang. Saya Matthew, mewakili seluruh kru yang bertugas. Pamit undur diri, sampai jumpa.